kita akan bisa diterima oleh masyarakat yang sangat plural itu adalah apabila kita menggunakan pendekatannya adalah pendekatan terbuka, pendekatan inklusif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat WMK Talk yang berbahagia. Kali ini kita bersama dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang di Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Dr. Fauzan, dan kali ini kita akan membahas tentang inklusivitas gerakan Muhammadiyah. Tema ini menarik tentu karena Indonesia yang majemuk dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan seterusnya. Dan tentu juga latar belakang apapun yang ada di Indonesia, sekaligus juga Indonesia ini juga merupakan negara yang multikultural. Sehingga tema ini sangat pas untuk kita bawa dalam diskusi di UMKT Talk kali ini. Baik, kita sapa Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Fauzan. Assalamualaikum, Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di area Muktamar, jadi saya kira dalam rangka juga menyemarakan Muktamar. Ya. Sebelum ke tema, Pak Fauzan, jadi Muktamar 48 Muhammadiyah bagi Pak Fauzan sendiri apa sih maknanya? Ya, saya kira ini satu perhelatan yang tidak hanya sekedar persoalan rutinitas organisasi, tetapi ini menjadikan titik dasar untuk melakukan rekonstruksi gerakan Muhammadiyah sebagai sebagai gerakan dakwah. Oke. Saya kira ini menjadi penting dan kita juga harus melakukan muhasabah, evaluasi diri dalam 10 tahun terakhir ini tentang gerakan-gerakan dakwah Muhammadiyah. Oke, dan tentu pasti Universitas Muhammadiyah Malang sebelumnya telah melakukan serangkaian kegiatan untuk menyemarakan ya Pak Rektor. Tentu. Kita memang ikut berkontribusi dalam rangka untuk menyemarakkan muktamar, tetapi esensi yang kita usung adalah terkait dengan bagaimana membawa Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat yang plural itu. Ini penting agar Muhammadiyah tidak dipandang sebagai satu organisasi yang eksklusif, yang tertutup, yang bisanya hanya mencela tetapi tidak bisa memberi solusi. Ya, betul. Nah, ini menarik ini sudah Pak Rektor sudah mulai menyinggung tema kita kali ini ya tentang inklusivitas. Ya, Pak Rektor. Jadi pentingnya apa sih untuk kita membawa gerakan kita itu gerakan yang inklusif bukan yang eksklusif? Ya, ketika kita membranding bahwa gerakan Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah, maka yang tidak boleh dilupakan adalah sebenarnya kita berdakwah itu kepada siapa. Ketika pertanyaan kepada siapa, kita tahu betul bahwa masyarakat Indonesia khususnya itu adalah masyarakat majemuk. Ya. Tentu standar dakwah yang kita gunakan adalah pluralitas yang terjadi di dalam masyarakat. Kita akan bisa diterima oleh masyarakat yang sangat plural itu adalah apabila kita menggunakan pendekatannya adalah pendekatan terbuka, pendekatan inklusif. Ya. Tetapi kalau kita ini tidak menjadikan objek dakwah itu sebagai rujukan, tentu mungkin kita tidak perlu untuk inklusif. Ya. Tetapi sebenarnya gerakan inklusif ini adalah gerakan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Pada waktu itu ya? Pada waktu itu. Ya. Nah, saya kira gerakan inklusivitas bagi Muhammadiyah ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi ini kalau saya boleh mengatakan, ya kita memang harus kembali pada khitoh. Ya. Inklusivitas. Ya. Karena Ahmad Dahlan itu membawa Muhammadiyah itu inklusif. Ya, betul sekali. Gitu loh. Dan termasuk sehingga sebagai buktinya adalah kawan beliau begitu banyak ya. Betul. Baik itu tokoh politik. Betul sekali. Bahkan termasuk juga para pendeta-pendeta begitu dan seterusnya. Betul sekali. Ya. Makanya itulah pada saat itu saja ketika ada keterbatasan instrumen untuk melakukan dakwah, Kiai Ahmad Dahlan sudah
sangat terbuka. Oke. Iya kan? Ya. Nah, sekarang ini ibaratnya adalah instrumen dakwah itu Sudah ada, betul. Media sosial lengkap lah, dan seterusnya ya. Tetapi lagi-lagi, kalau kita salah menggunakan instrumen, maka itu akan kembali pada diri kita. Oke, baik. Nah, ini menarik ini. Gitu. Pak Rektor, tentu Pak Rektor sangat tertarik dengan tema kita kali ini adalah berlatar belakang. Apa sih sebenarnya yang terjadi di Muhammadiyah? Apakah memang ada kecenderungan eksklusivitas itu memang kemudian begitu terasa begitu, Pak? Ya. Tentu mungkin tidak general, tidak semua ya, tapi mungkin beberapa begitu, Pak. Saya kira kita harus banyak belajar ya. Contoh saja, ketika muktamar di Makassar, salah satunya adalah 7 tahun yang lalu lah ya. Itu mengamanatkan gerakan, salah satu gerakan yang belum bisa masif itu adalah gerakan ekonomi. Oke. Ya kan? Ya. Lah, kemudian 7 tahun berikutnya sampai dengan sekarang, kita juga bisa menghitung apakah getaran, resonansi bisnis atau resonansi gerakan ekonomi kita ini udah terasa ya, sudah mana ya. Kan begitu? Ya. Lah, pertanyaannya adalah mengapa ini tidak bisa masif? Ya. Oke. Ketika kita bicara ekonomi, itu adalah bicara umat. Betul. Yang umat itu sebenarnya tidak homogen, lagi-lagi, tetapi heterogen. Apalagi kekuatan-kekuatan ekonomi. Kita ini juga harus terbuka cara melihatnya. Apa sebenarnya kendala yang dialami sehingga kemudian ada kesulitan untuk berinteraksi, berkolaborasi dengan multi pihak, sehingga kemudian hal ini tidak berlangsung dengan baik? Menurut Pak Rektor, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala? Ya, apakah pemikiran-pemikiran yang masih belum terbuka begitu ya? Jadi cara berpikir yang tidak inklusif tadi, yang kurang terbuka, kemudian dan mungkin juga kecenderungan bahwa merasa sudah besar begitu ya. Ada nggak pemikiran bahwa Muhammadiyah sudah besar, nggak perlu kemudian mendahulukan like and dislike, tidak melihat itu sebagai sesuatu yang strategis. Ya. Saya contoh ya. Kenapa UMM itu mengambil kawasan ekonomi khusus sebagai salah satu home base untuk mengembangkan pembelajaran teknologi, yang notabene COE-nya kawasan ekonomi khusus itu non-Muslim. Oke. Karena bagi kami, kami ini butuh satu instrumen yang untuk mengakselerasi internasionalisasi kampus. Kalau itu kita lakukan dengan menggunakan basic modal kampus, mungkin lama, dan besar. Betul. Butuh investasi yang besar. Betul. Lah, sekarang kita tahu kawasan ekonomi khusus ini adalah sebuah kawasan ekonomi yang spesifik, yang ini adalah banyak fasilitas kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Lah, satu sisi disinilah mereka memiliki jaringan internasional yang kuat. Betul sekali. Makanya kami memilih investasi di situ. Investasi di situ itu penting. Lah, dan seperti ini kadang tidak disadari oleh berbagai pihak begitu ya. Itulah. Ketika kita umpamanya melakukan kerjasama itu masih dilihat. Ini dengan siapa ini? Lo dengan gitu ya? Itulah. Ya. Lah, kita ini kan juga harus belajar hal-hal yang begitu-begitu itu. Iya, betul ya. Nabi saja, ya kan? Nabi saja itu kan untuk kerjasama berniaga dengan orang Yahudi dan sebagainya juga sangat terbuka. Sangat terbuka. Kenapa kita ini melakukan sesuatu itu, hal yang sifat sudah terbuka, kita tarik pada wilayah yang sangat sempit. Ya, betul. Itulah. Nah, ini memang menurut saya memerlukan keterbukaan, cara berpikir, mindset. Itulah. Nah, di situ juga sebenarnya adalah kita bisa menjalankan dakwah. Baik, Pak Rektor, kalau begitu ini mesti dimulai dari mana nih agar kemudian gerakan inklusivitas ini betul-betul menjadi gerakan bersama? Ya, saya kira memang menurut saya muktamar ini, meskipun toh di Makassar juga sudah dikumandangkan, bahkan salah satu butirnya kan kita diminta untuk berkolaborasi dengan siapa saja tanpa melihat golongan dan tetapi di kalangan bawah itu sulit untuk diterapkan. Jadi masih terasa sekali begitu ya? Betul lah. Inilah. Maka menurut saya
ini memang harus kita bangun sebuah narasi, sebuah action yang kita harus terbuka dan bersama-sama begitu ya. Betul. Jadi tidak hanya kemudian PTMA, tidak hanya kemudian satu pihak, tapi semua elemen di Muhammadiyah bareng-bareng. Betul. Makanya ketika orang umpamanya rame-rame membenci Cina, ya, apa sih yang kita benci? Apakah cukup kita ini membenci saja? Ya. Apa tidak lebih baik kita ini memanfaatkan? Umpamanya, ya. Toh tidak semuanya itu jelek. Ya. Kita masih meyakini ada sisi-sisi. Dan sebenarnya juga punya posisi yang sama ya. Ada nilai kebaikannya, juga tentu ada nilai yang tidak perlu kita ambil. Iya, iya itu. Nah, inilah yang menurut saya Muhammadiyah, utamanya pasca muktamar ini, menurut saya harus memberikan stressing program itu pada inklusivitas. Baik itu di sektor ekonomi, semua di sektor, semua kali ini kehidupan, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan sebagainya ya. Betul. Kita ini jangan hanya mau menerima contoh umpamanya. Oh nyatanya pendidikan kita ini kan ya inteknya kan juga plural kan. Ya. Rumah sakit kita ini kan plural ya. Kenapa kita ini menjadi tidak pluralis? Kan gitu kan? Artinya memang ini bukan Muhammadiyah secara institusional tetapi ini ada orang-orang yang cara berpikirnya itu masih kuat mempertahankan konvensional untuk eksklusivitas tadi. Betul. Oke. Contoh. Sebenarnya apa sih yang mereka khawatirkan ya ketika mereka tidak mau terbuka, tidak mau berkolaborasi? Apakah saya kira kedewasaan berpikir. Kedewasaan berpikir. Perlu jam terbang. Dan juga pencerahan ya. Betul. Maka perguruan tinggi punya peran juga kan akhirnya. Betul. Dan UM saya kira menjadi contoh yang baik bagaimana ribuan mahasiswanya. Kalau tidak salah ini mahasiswanya lebih dari 10.000 ya Prof. Ada 36 ribu ya. Tentu mereka juga akan mendapatkan akses yang demikian. Iya. Kita perlakukan, jadi kita ciptakan kampus ini menjadi rumah kedua. Oke. Pak Rektor, lalu bukti yang lain nih, kalau kita berbicara mengenai inklusivitas, tentu UMM telah memberikan contoh bagaimana berkolaborasi, memberikan ruang yang sama kepada semua pihak. Seperti apa, Pak Rektor? Nah, ini memang kami mencoba untuk menjadikan satu eksemplar ya dari sekian banyak lembaga atau bahkan perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi saya kira sudah inklusivitas sudah tidak perlu diragukan ya. Apalagi kalau Indonesia Timur ya. Itu sudah tidak ada masalah. Tapi ada hal-hal lain yang bagaimana cara kita mengembangkan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga NGO, baik itu pemerintah, swasta. Lah, bagaimana kita bisa berkolaborasi? Dan inilah menurut saya, apabila kita ini ingin besar, maka kita harus membuka diri. Betul. Jangan menutup diri. Orang yang menutup diri itu hanya dia mengatakan merasa besar di dirinya sendiri. Dan sebenarnya ini adalah contoh orang-orang kerdil sebenarnya. Betul. Iya. Lah ini saya kira memang boleh saja lah itu dimulai dari perguruan tinggi, meskipun perguruan tinggi sudah mulai. Maka menurut saya yang terpenting itu ke depan seluruh unsur lembaga majelis yang ada di PP ini juga dalam mengeksekusi programnya berkolaborasi. Itu memperkuat kolaborasi. Tidak bisa itu diselenggarakan secara parsial-parsial. Ini harus terintegrasi. Betul. Karena kalau parsial-parsial, Pak Rektor, ada satu lagi bukti yang susahnya kita itu bermain inklusif, terutama adalah terkait dengan bagaimana pilihan-pilihan dalam politik. UMM saya kira contoh yang baik ya di Malang, Majemuk gitu ya. Saya nggak tahu apakah Muhammadiyah dibilang minoritas, tetapi saya kira Muhammadiyah cukup mampu ya untuk tidak mengorkestra, tetapi melakukan komunikasi yang baik dengan teman-teman kita di Nahdlatul Ulama, juga teman-teman dari lintas agama begitu ya. Seperti apa sih Pak Rektor sebenarnya? Ya, tapi saya sudah senang ada kesadaran bersama kita menebar benih di mana-mana itu kan. Saya sudah senang itu ada statement-statement seperti itu. Tetapi saya coba flashback
di pemilu kemarin Ya. itu cara-cara berpikir yang memobilisasi pada satu titik dan kemudian pilihan kalau ada yang kawan yang lain memilih yang lain terus kemudian itu sebenarnya adalah cara-cara berpikir politik kekanak-kanakan. Ya, ya. Lah, ya tahap kita masih itu. Itu kan? Masih di posisi itu ya. Masih posisi itu. Dianggapnya bermain politik itu kayak hitam putih. Nah, kalau hitam putih, Ya. lah yang lucu lagi kan dulu kita menggebu-gebu dukung katakanlah Pak Prabowo. Ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya Pak Prabowo sudah Ternyata gabung jadi satu. Ya. Lah yang di bawah ini juga masih bersatu. Betul, Lah, ya. apakah hal seperti ini akan kita ulangi di 2024? Itu konyol. Gitu kan? Itu konyol. Ya. Lah, menurut saya kita ini harus bisa menebar. Ya. Silahkan pamanya yang mau ke parpol ini silahkan parpol ini. Sekarang itu loh, parpol itu juga sama saja. Ya. Iya kan? Ya. Sama saja sudah. Lah ini, persoalannya adalah siapa yang harus mendesain untuk ini ditaruh di sana, ini taruh di sana. Ya. Dan jangan dicela, Ya, jangan betul. dicerca. Itu umpamanya kebetulan ada anak-anak AMM umpamanya menjadi Kader di partai ini begitulah. kader di partai ini. Ya silakan ya. Passionnya di situ, kesempatan yang mungkin untuk dia masuki ya di situ itu. Tetapi jangan lupa setelah mereka berada di mana-mana kembalilah pada Muhammadiyah. Iya. Kan begitu? Jadilah insinyur kembali ke Muhammadiyah. Iya. Jadilah dokter kembali ke Muhammadiyah, jadilah politisi tetap juga bermuhammadiyah. Iya. Kalau Prof Gun tadi tetap menampilkan karakteristik gerakan Muhammadiyah. Betul. Nah ini saya kira ini yang mesti kita perhatikan bersama sahabat Muktamar, sahabat MKT Top. Baik, kembali ke Pak Rektor. Nah, persoalan besar tentu menghadang di depan ya, di tengah kemudian saat ini juga di beberapa negara sedang mengalami resesi ekonomi, bahkan 2023 diprediksi akan mengalami resesi. Tentu ini untuk mempertahankan semuanya begitu ya, mempertahankan eksistensi kan mereka masing-masing juga pasti membutuhkan mitra baik begitu ya. Bagaimana kemudian Muhammadiyah dalam posisi ini agar kemudian di 5 tahun ke depan ya nanti dengan pemimpin-pemimpin yang baru begitu ya mampu bertahan seperti ini, Pak? Yang pertama begini, saya termasuk orang yang gelisah kalau ada orang yang menghitung-hitung aset Muhammadiyah. Karena orang yang menghitung-hitung aset itu sebenarnya orang yang tidak punya pekerjaan. Kalau kita ini ingin besar sebenarnya, aset ini mau diapakan? Aset tidak hanya sekedar persoalan harta kekayaan, tetapi SDM. Jadi tidak hanya fisik saja ya? Tidak hanya tangible, tapi intangible. Nah, itu adalah aset yang harus kita sadari bersama. Dan dalam konteks perekonomian, Muhammadiyah ini memiliki aset market yang sangat besar. Ya kan? Ya. Tetapi belum pernah terkapitalisasi dengan bagus. Betul. Ya kan? Ya. Belum dijadikan sebagai modal untuk mengeksekusi sebuah bisnis besar. Kalau saya ini sebenarnya bisa dikapitalisasi. Ya. Dan ini akan bisa kita jadikan sebagai modal untuk investasi. Investasi tidak perlu uang. Modal market yang kita miliki ini loh, itu sudah bisa dijadikan investasi. Betul sekali. Iya. Perusahaan katakanlah umpama saja kita mencoba untuk mengkapitalisasi kebutuhan teknologi di amal usaha Muhammadiyah. Kemudian kita bisa memproyeksikan dalam 1 tahun itu kebutuhannya ini. Kemudian kita kalkulasi. Ini sebenarnya bisa kita jadikan sebagai bargaining dengan perusahaan teknologi. Oke, kami akan bantu. Lah, ketika ini kontrak, berapa lama kita kontrak, itu juga akan menjadi sebuah nominal yang besar. Iya, betul sekali. Dan ini kadang belum terpikir ke kita begitu ya. Jadi belum terpikir bahwa kita punya jumlah warga yang makanya 40 jutaan begitu ya. Ini kan modal yang bisa menjadi karena memang kita ini asik mandiri. Ya, baik. Pak Rektor, saya kembali ke tadi tentang inklusivitas. Jadi era digital yang sangat terbuka, orang pegang HP semuanya, bahkan sekarang orang jarang lagi buka Al-Quran begitu ya.
dari HP semuanya begitu ya. Di sisi lain produk-produk informasi di HP itu, di pesan berantai itu kan tidak sepenuhnya benar ya. Apakah ini juga yang kemudian dalam tanda kutip meracuni warga untuk jangan bergaul dengan orang lain, nanti ideologimu akan tercemar dan seterusnya. Apakah begitu, Prof? Saya kira tidak. Tidak. Kita juga sebenarnya memerlukan satu kedewasaan. Kedewasaan. Ya. Kapan sih orang ini berteknologi menggunakan basis institusi Muhammadiyah? Oke. Dan kapan mereka itu berteknologi menggunakan basis individu? Oke. Ini yang sulit, ya kan? Ini yang sulit untuk dibedakan. Nah, sering karakter bawaan itu muncul dijadikan sebagai dasar untuk berargumentasi. Ya. Lah, yang parah lagi kalau dia itu bawa-bawa Muhammadiyah. Betul sekali. Itu loh. Lah, di sini ini Terutama di beberapa pesan dari itu ya. iya. Di sini ini yang dominan. Ya. Nah, yang dominan lah kalau ini kemudian kalau tidak menimbulkan nilai kebencian sih nggak masalah. Ya. Di situ itu menjadi terbiasa orang mencela orang, orang merendahkan orang. Bahkan kadang-kadang yang diomongkan dengan realitas dirinya itu kontras. Betul. Karena sudah banyak bias di perjalanan tadi itu ya. Betul. Pak Itu yang saya Rektor. katakan, kedewasaan berteknologi. Nah, ini saya kira closing-nya, kedewasaan berteknologi, sehingga kita tidak akan tercemari oleh pemikiran-pemikiran yang tidak betul. Inklusivitas itu penting ya, karena dengan inklusivitas maka kita akan bisa berinteraksi dengan multi pihak dan akan saling memberikan kemanfaatan multi pihak. Closing-nya, Muktamar 48 dan gerakan inklusivitas. Silakan Pak Rektor. Closing-nya. Saya kira dalam perjalanan Muhammadiyah kita masih sangat membutuhkan Muhammadiyah bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Untuk bisa itu tidak ada pilihan lain kecuali kita harus membangun komunikasi dengan para pihak yang bersifat inklusif. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Fauzan, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang atas pemaparan beliau tentang gerakan inklusivitas, dan ini penting di tengah Indonesia yang majemuk dan tantangan global yang ada di depan mata kita. Terima kasih. UMKT Talk, kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya, di tema berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.